Halo sobat, berjumpa lagi dengan Balong TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gelandangan di negara maju. Langsung saja kita ke pembahasannya. Negara maju belum tentu semua rakyatnya sejahtera. Salah satu contoh adalah negara Amerika Serikat. Tunawisma adalah masalah global. Amerika Serikat menghadapi peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Di Amerika Serikat, beberapa faktor bersinggungan dan membangun satu sama lain untuk menciptakan kondisi yang mengarah pada tunawisma. Kemiskinan menjadi penyebab utama. Sementara perumahan yang terjangkau telah menurun, upah tidak terus meningkat. Ini menimbulkan badai sempurna dari harga rumah yang tinggi, gaji rendah, dan berkurangnya bantuan publik. Kurangnya perawatan kesehatan yang terjangkau juga mendorong tunawisma. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan erat antara biaya perawatan kesehatan dan kebangkrutan, yang dapat dengan cepat menyebabkan tunawisma. Sementara kecanduan dan penyakit mental juga dapat menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal. Penelitian menunjukkan mengatasi kemiskinan, upah, perumahan yang terjangkau, dan biaya perawatan kesehatan akan mengurangi tunawisma secara signifikan. Ras dan etnis memengaruhi risiko. Kelompok ras dan etnis yang menghadapi marginalisasi seperti orang kulit hitam Amerika dan penduduk asli Amerika mengalami peningkatan angka. Ini masuk akal mengingat diskriminasi dan ketidaksetaraan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat Amerika. Penyandang disabilitas memiliki risiko tunawisma yang lebih tinggi. 20% penyandang disabilitas tinggal di negara maju, tetapi negara yang sama tidak menyediakan perumahan yang memadai. Di Amerika Serikat, jumlah penyandang disabilitas yang mengalami tunawisma jangka panjang atau kronis meningkat sebesar 8,5% dari 2018 hingga 2019. Di Amerika Serikat, veteran juga menghadapi risiko tunawisma yang biasa. Kurangnya perumahan yang terjangkau, kemiskinan, dan pengangguran, tetapi mereka juga memiliki risiko lebih tinggi untuk penyakit mental, penyalahgunaan zat, dan isolasi sosial. Secara historis, faktor-faktor ini membuat veteran lebih mungkin mengalami tunawisma daripada non-veteran. Sayangnya, banyak tempat di Amerika Serikat menanggapi tunawisma dengan mengkategorikannya sebagai kejahatan. Itu tidak berarti undang-undang secara langsung mengatakan, menjadi tunawisma membuat Anda menjadi penjahat, tetapi kota-kota telah menciptakan jaringan hukum yang pada dasarnya mengkriminalisasi tunawisma. Menyembunyikan tunawisma, transkarserasi tunawisma, dari California Law Review menjabarkan beberapa contoh, antara lain larangan tidur di luar, berkemah, berdiri terlalu lama di dekat gedung, menerima makanan, dan sebagainya. Bagi orang yang tidak memiliki rumah, hampir tidak mungkin untuk menghindari pelanggaran hukum ini. Konsekuensi termasuk pelecehan dari penegakan hukum, tuntutan pidana, dan waktu penjara. Membingkai tunawisma sebagai kejahatan juga meningkatkan kemungkinan bahwa orang yang tidak memiliki rumah akan diperlakukan dengan buruk dan menghadapi lebih banyak marginalisasi. Itu juga menghukum orang yang ingin membantu. Pada Oktober 2022, seorang wanita Arizona ditangkap karena berbagi makanan dengan orang yang tidak memiliki rumah di sebuah taman. Mengapa? Kota itu telah mengeluarkan peraturan yang melarang orang berbagi makanan siap saji di taman untuk tujuan amal. Sebelum penangkapannya, pensiunan pemilik restoran itu telah membagikan makanan gratis selama 4 tahun. Nah, itulah sedikit gambaran bahwa negara maju sekalipun tidak ada jaminan rakyatnya sejahtera. Semoga bermanfaat, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih, salam rasional.